diberikan kepada kita semua, kepada keluarga kita dan kepada keluarga besar SMP 2 Jatimah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita memberikan guru-guru. Pertama, perkenalkan kami bersama Bapak Ibu senantiasa mengajarkan guru-guru hadirat Allah Azza wa Jalla. Semata melimpahkan karunia-Nya, kita diperkenankan untuk di sini di ruangan yang kita banggakan ini, ruangan yang paling kita banggakan SMP 2 Jatimah. Ruangan yang sesederhana ini kita masih senantiasa dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, mengucapkan selamat datang Bapak Ibu semua karena kehadiran tentunya semua untuk mengikuti kegiatan beberapa kegiatan yang sudah kita agendakan. Juga tidak lupa menghaturkan selamat datang ke Ibu Nuruni Barokati SPDMPB dari SMP 1 Karanganyar untuk hadir mengikuti kegiatan kita bersama dalam beberapa rangkaian nanti yang kita adakan. Kemudian juga mohon maaf, acara kegiatan ini kita harus sedikit mengorbankan waktu untuk anak-anak kita tidak bisa kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini terfokus sehingga kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Itu memang tugas dari pendidikan guru penggerak bahwa untuk menyebarkan praktik baik. Terima kasih Pak Kepala Sekolah untuk memberikan waktu kepada saya. Terima kasih teman-teman rekan sejawat yang saya sayangi. Praktek baik yang kemarin saya dapat dari modul 1 karena untuk pertemuan ke depan kita akan setelah ini ada post test, dari situ masuk ke modul 2. Kalau di modul 1 itu tentang semua nilai dan peran tentang guru penggerak. Tugas terakhirnya adalah menyebarkan praktik baiknya. Nah, di sini saya ingin menyebarkan praktik baik tentang disiplin positif. Harusnya ini tuh dibuat untuk komunitas praktisi di sekolah. Saya sebetulnya saya kemarin konsultasi sama fasilitator bahwa boleh nggak kalau cuma bahasa Inggris aja, karena kebetulan saya Belinda sama Bu Utami, kamu sudah membentuk grup dan kami sering melakukan kolaborasi dalam pembelajaran. Ternyata jawabannya adalah tidak boleh. Jadi harus dari berbagai sebenarnya pemerintah ingin membentuk siswa kita itu mempunyai nilai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada seperti di layar, yaitu yang pertama adalah gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, berakhlak mulia, kreatif dan mandiri. Ini yang diinginkan pemerintah untuk diwujudkan dalam saat ini pergerakan-pergerakan sekolah penggerak dan lain-lain. Semua kegiatannya mengarah ke sana. Saya mengambil satu statement dari Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dengan maksud ini agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Nggak tahu ini kita selaras atau tidak, tapi beberapa kali saya untuk berkomunikasi, kita bertukar pikiran di kantor, itu memang kita anak-anak itu sekarang sedang downgrade tentang kebudayaan. Unggah-ungguh kirang, ya kan Bapak Ibu? Sopan santun terhadap guru juga kurang gitu. Ini ya jadi memang dilema untuk kita semua, karena memang semuanya sekarang bergerak dengan menggunakan HP. Jadi anak-anak lebih fokus ke HP-nya daripada
berkomunikasi dengan masih menurut KHD. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, yang baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan dalam pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri sendiri. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak belajar. Jadi belajar itu kan merdeka, tapi juga harus dikasih batasan. Orang oleh dijarke merdeka janjor terus kono sakarep. Tugasnya kita adalah masih pager-pager. Pagernya pakai apa? Pakai disiplin. Dan anak-anak itu disiplin. Tapi untuk disiplin itu konteksnya kita saat ini adalah yang namanya disiplin adalah anak-anak yang harus patuh terhadap aturan. Yang namanya disiplin itu patuh dengan aturan. Pertanyaannya adalah mereka patuhnya karena apa? Ada 3 faktor, yaitu yang pertama takut dihukum, yang kedua karena ingin mendapatkan pujian, dan yang ketiga adalah menghargai diri karena nilai yang dipercaya. Pinter-pinter Bapak Ibu, anak-anak patuh dan disiplin di sekolah kita dari yang 1, 2 ke yang 3. Ya, karena anak-anak kebanyakan itu mayoritas adalah karena takut dihukum. Kalau tidak begitu, saya pinter-pinter biasanya dan di alam dan itu biji apik, jadi dapat untuk mendapatkan pujian, memberikan reward. Harusnya ini jadi praktik baik, tapi ternyata pada disiplin dia menerapkan di 2, yaitu dan untuk reward yang mau, maka anak-anak jadi disiplin. Kalau tiap yang ketiga dengan dimotivasi dengan dengan yang ketiga tadi, yaitu menghargai diri karena nilai yang dipercaya, itu kan berarti dia punya motivasi di dalam diri bahwa dia mempercayai sesuatu. Orang dengan motivasi dari dalam diri ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan lagi eksternal kayak tadi yang 1 dan 2 itu adalah motivasi eksternal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Maksudnya berikut, contohnya kayak kita, kalau dulu Pak dekat nggak usah pakai helm, tapi sekarang seperti udah terbiasa, bahkan masuk toko aja helmnya masih dipakai, gitu. Karena helmnya menurut kita itu menjaga kita dari keamanan dan kebiasaan dan terbiasa. Dulu tuh kayaknya kalau saya masih kuliah dulu pakai helm yang separuh itu udah biasa aja. Kalau sekarang kalau nggak pakai yang nutup telinga itu nggak bisa, kurang nyaman, kayak ada yang aneh gitu. Itu yang disebut dengan setelah disiplin positif nanti akan timbul dari dalam hati bahwa saya melakukan ini tidak dengan berat hati, saya melakukan ini memang karena saya terbiasa melakukan itu karena mempercayai nilai-nilai yang dipegang. Karena itu harusnya disiplin positif itu bukan karena patuh pada peraturan, tetapi percaya pada nilai diri. Sedikit mengambil cuplikan dari Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harusnya ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya.
Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi meskipun anak sekarang diwajibkan untuk belajar merdeka, dibebaskan sepenuh-penuhnya, tapi tetap harus ada aturan. Kita yang pakai aturan itu. Tapi tadi harusnya tidak pakai yang ke satu, tidak pakai yang kedua, tapi pakai yang ketiga. Ini adalah konsep tentang bagaimana disiplin positif itu dibentuk. Jadi ada empat dasar dalam disiplin positif. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusianya. Yang kedua adalah posisi kontrol guru. Yang ketiga keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita masuk pada 5 posisi kontrol guru. Biasanya guru ada pada posisi 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama adalah guru penghukum. Seorang guru bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah, membuat orang lain tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri dengan suara yang lembut. Yang ketiga adalah berlaku sebagai teman. Teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Guru mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku siswa yang diawasi berdasarkan pada peraturan yang ada konsekuensinya. Dan yang kelima adalah manajer. Guru bersama murid mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid menemukan solusi masalahnya. Dan ini adalah 5 kebutuhan dasar pada murid yang seringkali missing. Di tempat kita itu ada yang missing salah satunya. Biasanya adalah pada love and belonging, cinta dan kasih sayang. Karena biasanya nih, identiknya murid-murid yang bermasalah di sekolah itu mereka juga kurang kasih sayang gitu kan. Kurang kasih sayang di rumahnya. Jadi biasanya ada satu part di sini yang hilang, dan mayoritas kalau masih di SMP itu pada love and belonging, yaitu cinta dan kasih sayangnya. Biasanya mereka kurang dengan ini. Survival, bertahan hidup, ini basic untuk manusia seutuhnya ya, bukan hanya pada murid, bahwa ada 5 kebutuhan dasarnya, yaitu survival, love and belonging, freedom, kebebasan, fun, kesenangan, dan power, kekuasaan. Nah itu tadi, kalau biasanya kita itu ada salah satu murid yang bermasalah itu biasanya ada kekurangan salah satu di antara ini. Biasanya yang kita tahu pada love and belonging. Tapi belum tentu juga itu. Ada juga yang murid penuh dengan kasih sayang, dilimpahi kasih sayang, tapi terlalu dikekang. Jadi kebebasannya di rumah berkurang. Itu dia akan mengeksplor di sekolah, sak bebas-bebas sekolah, sak penak-penaknya. Bahkan dia bisa jadi sangat annoying, sangat ganggu temennya. Karena dia pengennya bebas, karena di rumah dia terlalu dikekang. Ini bisa menjadi itu. Selanjutnya, yaitu kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Karena seseorang itu lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya itu, dan menjalani keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Contohnya itu tadi, kalau pakai helm, kita pakai helm, kalau itu hanya untuk mematuhi peraturan pemerintah, biasanya itu mereka akan nek adoh wae nganggo helm, nek cerak asah. Itu dulu kita kayak gitu. Tapi sekarang mau deket, mau jauh, itu selalu pakai helm karena sudah ada nilai keyakinan tersendiri bahwa emang aku tuh nganggo helm. Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah ketika anak bermasalah, ketika anak
punya suatu masalah, itu kita harus melakukan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu ketika seseorang merasa sedih dan emosi, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi sebagai berpikir rasional. Saat itu kita harus menstabilkan identitas anak. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Restitusi ini tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa dia telah melanggar, tapi anak sendiri yang harus menyadari salahmu di mana. Kita nyari tahunya seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka jadi orang yang seperti itu. Saya sudah melakukan ini tapi bukan sebagai keyakinan kelas, tapi saat itu masih sebagai komitmen kelas. Setelah saya mempelajari keyakinan kelas, saya mulai menggeser komitmen kelas saya menjadi keyakinan kelas. Di pelajaran saya di beberapa kelas, dari kelas 7A sampai 7H, ada mata pelajaran saya sudah melakukan ini, sudah melakukan komitmen kelas, sudah melakukan keyakinan kelas. Jadi saya tekankan mereka bahwa saling menghargai. Saling menghargai itu apa? Saling menghargai itu siji ngomong, siji menang, itu saling menghargai. Jadi dipancing anaknya biar tahu konsep apa itu saling menghargai. Nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama, berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan masih banyak lagi. Kalau saya tadi pakai konsepnya adalah saling menghargai. Kalau di kelas, ini adalah peraturan dan keyakinan nilai kebajikan. Berbagai peraturan kita tulis: kembalikan barang ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum mulai pembelajaran, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran, dilarang merokok, menggunakan masker, dan berjalan di atas koridor. Untuk yang kembalikan barang ke tempatnya, kira-kira keyakinan atau nilai kebajikan apa? Kalau dibikin garis lurus kayak tadi bahwa itu berbagai nilai kebajikan. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kembalikan barang ke tempatnya. Nilainya Bu, nilai dari sebuah kembalikan barang ke tempatnya. Tanggung jawab, betul sekali. Kalau kita dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikan apa yang harus kita tanamkan? Kesehatan dan keselamatan. Jadi tahu tentang keselamatannya dulu. Ini adalah berbagai nilai dan keyakinan atau kebajikannya. Berarti kalau mengembalikan barang ke tempatnya, itu berarti dia adalah orang yang bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghargai dan menghormati orang lain. Terkadang anak itu hanya tahu di bagian peraturannya. Kita itu meyakinkan mereka itu hanya di bagian peraturannya, bukan di bagian nilai kebajikannya. Kita selalu mengulang. Contohnya adalah potong rambut ya Pak. Itu kita udah berulang kali ngandani cek naya. Kuku panjang-panjang itu selalu. Padahal kalau yang nilai kuku panjang, rambutnya dipotong, itu nilai kebajikannya di bagian apa? Kerapian dan kesehatan juga, gitu. Kan kalau kukunya panjang nanti makanannya pas mulu masuk ke sini, padahal di sela-sela jari kuku itu kan sebagai tempat penyaluran cacing dan lain-lain sebagainya. Jadi yang sering dilakukan itu anak-anak hanya paham peraturannya, mereka tidak bisa tahu apa nilai keyakinan dan nilai kebajikannya. Ini adalah tentang prosedur pembentukan keyakinan kelas.
Jadi biar anak juga ikut aktif, anak menyumbang ide, anak tahu tempat, tahu waktu, tahu dirinya di sini. Jadi kita harus kalau membuat keyakinan kelas itu jangan anak dibiarkan kita buat sendiri. Tapi anak-anak zaman sekarang juga agak susah untuk kita pancing. Mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat 30 tentang peraturan yang perlu disepakati kelas. Jadi setiap anak harusnya punya bikin pakai notes, ditulis sendiri-sendiri, nggak usah dikasih nama karena biasanya nanti mereka akan kalau dikasih nama nanti takut atau gimana terus ditempel. Terus yang kedua, mencatat masukan pada anak di papan tulis. Jadi semua saran-sarannya itu ditempel di papan tulis semua. Lalu susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Ganti kalimat dengan bentuk negatif menjadi positif. Kalau ini jelas kalimat negatifnya jangan, berarti kalau jangan berlari, dibikin kalimat positif jadi berjalanlah dan lain-lain. Yang keempat adalah tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan. Jadi tadi 30 tadi kayak ngono. Nanti kita kumpulkan nih, misalnya tadi saling menghargai itu bukan hanya tentang satu orang berbicara, yang lain dia permisi pun itu termasuk menghargai orang lain. Jadi kita izin. Kebanyakan murid kita kalau mau minta izin itu sambil lari. Bu, mau pipis, beredar. Kita belum bilang apa-apa. Tuh anaknya udah lari dulu. Itu kelas 7 mayoritas seperti itu. Yang ngajar kelas 7, dia nama bukan ya? Atau hanya saya? Bu Dwi, kalau ada yang izin gimana Bu Dwi? Ya gitu ya Bu. Bu, mau pipis, langsung lari. Dia kan beneran. Ya, jadi tidak ada kata permisi Pak, Bu, saya mau ke kamar mandi, gitu enggak. Yang kelas 8 gimana? Oh sama. Kirain kakak kelas 7 habis dari SD terus ke kelas 7, ternyata sama. Yang kelima adalah tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi sebaiknya yang namanya keyakinan kelas itu maksimal 7, 3 sampai 7. Jadi nanti kita kelompokkan jadi 3 aja atau maksimal mentok 7. Karena kalau semakin banyak peraturan, semakin banyak keyakinan kelas yang akan dibuat, nanti anak-anak jadi ngeblank. Pengeleng-eleng siji kadang-kadang bilang mau nih, nggih ta Pak Bu. Nggih kon ngeleng-eleng 30, wah saya tambah. Yang keenam adalah setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Kalau saya kemarin belum menerapkan yang ini. Kalau saya hanya menerapkannya, saya sudah menulisnya di papan tulis, mereka setuju, lalu mereka menulisnya di buku tulis masing-masing. Karena biasanya itu kalau sudah ditulis mereka akan ingat. Ada pertanyaan menarik dari kelas 7A. Ketika saya memberikan keyakinan kelas, Bu, ini untuk tiap hari. Jadi mereka, karena saya tuh penerapannya hanya per mapel, tidak per kelas, tapi mereka sangat antusias sampai, Bu, ini diterapkan tiap hari. Yang ketujuh adalah keyakinan kelas selanjutnya dilekatkan di dinding kelas dan ditempatkan yang mudah terlihat. Di kelas 7D itu sudah ada, tapi komitmen kelas menanamkan nilai pada anak, menanamkan keyakinan anak bahwa jadi memberi rewardnya kalau nanti anak melakukan keyakinan kelas itu tidak diberi reward dengan cara dipuji atau bagaimana, tapi dikasih tahu bahwa yang kamu lakukan ini adalah sudah membentuk keyakinan kelas yang seperti ini gitu. Buang sampah pada tempatnya berarti sudah membentuk keyakinan kelas bahwa kalian itu menjaga kebersihan. Contohnya seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu semua. Terima kasih membantu saya untuk menyelesaikan tugas dari pendidikan guru penggerak untuk menyebarkan praktik baik
yang ada di modul 1.